Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Dulur-dulur seiman, setelah menuturkan apa yang disediakannya, maksudnya yang disediakan Allah buat musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang yang celaka, yakni orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya, berupa siksaan dan pembalasan, maka Allah mengiringinya dengan kisah keadaan kekasih-kekasihnya dari kalangan orang-orang yang berbahagia, yaitu orang-orang yang beriman kepadanya dan kepada Rasul-Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang keimanan mereka dibuktikan dengan amal-amal soleh. Dulur-dulur seiman, berdasarkan pengertian inilah maka Al-Quran dinamakan Masani menurut pendapat yang paling sahih di kalangan para ulama, yang keterangannya akan dibahas dengan panjang lebar pada tempatnya. Yang dimaksudkan dengan Masani ialah hendaknya disebutkan masalah iman, kemudian diikuti dengan sebutan kekufuran atau sebaliknya, dan perihal orang-orang yang berbahagia lalu diiringi dengan perihal orang-orang yang celaka atau sebaliknya. Kesimpulannya ialah menyebutkan sesuatu hal kemudian diiringi dengan lawan katanya. Adapun mengenai penyebutan sesuatu yang dikemukakan sesudah penyebutan hal yang semisal dengannya, hal ini dinamakan penyerupaan atau tasabbuh. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ini. Yaitu antara lain artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dulur-dulur seiman, surga-surga tersebut digambarkan oleh ayat ini mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni di bawah pohon-pohon dan gedung-gedungnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sungai-sungai surga mengalir bukan pada parit-parit, sehubungan dengan sungai Al-Kautsar. Telah disebutkan bahwa kedua tepinya terdapat kubah-kubah yang terbuat dari batu permata yang berlubang. Kedua pengertian ini tidak bertentangan. Tanah liat surga terdiri atas bibit minyak kasturi, sedangkan batu-batu kerikilnya terdiri atas batu-batu mutiara dan batu-batu permata. Kami mohon kepada Allah dari kurnia-Nya, sesungguhnya Dia Maha Baik lagi Maha Penyayang. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah membacakan kepadaku Ar-Rabi Ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Asad Ibnu Musa, dan menceritakan kepada kami Abu Sauban, dari Atta Ibnu Qurrah, dari Abdullah Ibnu Damrah, dari Abu Hurairah, yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sungai-sungai surga mengalir di bagian bawah lereng-lereng atau bagian bawah bukit-bukit kasturi.
Ibnu Hatim mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Waki dari Al-Mash, dari Abdullah ibnu Murrah, dari Masruq, yang menceritakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sungai-sungai surga mengalir dari Bukit Kesturi. Disebutkan bahwa Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita sebutkan di atas, bahwa yang artinya setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Dulur-dulur seiman, As-Saddi dalam kitab tafsirnya mengatakan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat sehubungan dengan makna firman Allah tersebut, yaitu inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Itu disebutkan bahwa mereka di dalam surga diberi buah-buahan. Ketika melihat buah-buahan itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu di dunia. Hal yang sama dikatakan pula oleh Qatadah, Abdurrahman ibnu Zaid, Ibnu Aslan, dan didukung oleh Ibnu Jair. Dulur-dulur seiman, Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman yang artinya mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, itu maknanya adalah seperti yang pernah diberikan kemarin. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ar-Rabi Ibnu Anas. Mujahid mengatakan bahwa mereka mengatakan buah-buahan itu serupa dengan apa yang pernah diberikan kepada mereka. Abdul Jarir mengatakan begitu pula yang lainnya, bahwa takwil makna ayat ini adalah inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu, buah-buahan surga sebelumnya. Dikatakan demikian karena satu sama lainnya sangat mirip. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah 25 tersebut, yaitu artinya mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dulur-dulur seiman, Sanid Ibnu Dawud mengatakan, telah menceritakan kepada kami seorang syekh dari kalangan penduduk Al-Masih dan Al-Zawi, Al-Auza'i, dari Yahya ibnu Abu Kasir, yang mengatakan bahwa diberikan kepada mereka seseorang di antara penduduk surga piring besar yang berisi sesuatu, yaitu buah-buahan. Lalu ia memakannya. Kemudian disuguhkan lagi piring besar lainnya. Lalu ia mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maka para malaikat mengatakan, makanlah. Bentuknya memang sama, tapi rasanya berbeda. Dulur-dulur seiman, Ibnu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Amir ibnu Yusuf, dari Yahya ibnu Abi Kasir, yang pernah mengatakan bahwa reruntuhan surga terdiri atas minyak za'faran, sedangkan bukit-bukitnya terdiri atas minyak kasturi. Para ahli surga dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang menyuguhkan beraneka ragam buah-buahan. Lalu mereka memakannya. Kemudian disuguhkan pula kepada mereka hal yang semisal. Maka berkatalah penduduk surga kepada para pelayan, inilah yang pernah kalian suguhkan kepada kami sebelumnya. Lalu para pelayan menjawabnya, makanlah. Bentuknya memang sama, tapi rasanya berbeda. Hal inilah yang dimaksud dengan firman-Nya, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Dulur-dulur seiman, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi Ibnu Anas, dari Abul Aliyah sehubungan dengan makna ayat ini, yaitu sama satu sama lainnya mirip, tetapi rasanya berbeda. Ibnu Abu Hatim mengatakan hal ini semisal dengan yang diriwayatkan dari Mujahid, Ar-Rabi, Ibnu Anas, dan As-Sadli. Ibnu Jarir meriwayatkan berikut sanadnya dari As-Saddi di dalam kitab tafsirnya, dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, serta dari sejumlah sahabat-sahabat sehubungan dengan makna firman yang artinya mereka diberi buah-buahan yang serupa.
Makna yang dimaksud adalah serupa dalam hal warna dan bentuk, tetapi tidak sama dalam hal rasa. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dulur-dulur seiman, Ikrimah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah yang artinya mereka diberi buah-buahan yang serupa, bahwa buah-buahan surga mirip dengan buah-buahan di dunia. Hanya buah-buahan surga lebih wangi dan lebih enak. Dulur-dulur seiman, Sufyan As-Sauri meriwayatkan dari Al-Amash dan Abu Zabyan dari Ibnu Abbas bahwa tiada sesuatu pun di dalam surga yang menyerupai sesuatu yang di dunia. Hanya namanya saja yang serupa. Menurut riwayat yang lain, tiada sesuatu pun di dunia yang sama dengan yang ada di surga, kecuali hanya dalam masalah nama saja yang serupa. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui riwayat As-Sauri dan Ibnu Abu Hatim melalui hadis Abu Muawiyah. Keduanya menerima riwayat ini dari Al-Mash dengan lafaz seperti itu. Dulur-dulur sekalian, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan sehubungan dengan firman Allah, mereka diberi buah-buahan yang serupa, itu bahwa artinya mereka mengenal nama-namanya sebagaimana ketika mereka di dunia. Misalnya buah apel dan buah delima bentuknya sama dengan buah apel dan buah delima ketika mereka di dunia. Lalu mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami sebenarnya ketika di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, yakni mereka mengenalnya sebagaimana bentuknya sama dengan yang ada di dunia, tetapi rasanya tidak sama. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 25 tersebut, yang artinya, dan untuk mereka di dalam surga ada istri-istri yang suci. Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mutahharah artinya suci dari najis dan kotoran. Sedangkan Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan suci yaitu suci dari haid, suci dari buang air besar, buang air kecil, dahak, ingus, ludah, air mani, dan beranak. Kotoran mengatakan bahwa mutahharah artinya suci dari kotoran dan dosa najis. Menurut suatu riwayat, darinya disebutkan tidak ada haid dan tidak ada tugas. Telah diriwayatkan dari Atta Al-Hasan, Ad-Daha, Abu Saleh, Atiyah, dan Asadli, hal yang semisal dengan riwayat tadi. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepadanya Yunus ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa al-mutahharah artinya wanita yang tidak pernah haid. Dia mengatakan demikian pula halnya dengan Siti Hawa pada waktu pertama kalinya diciptakan. Tetapi ketika ia durhaka, maka Allah berfirman, sungguhnya aku menciptakanmu dalam keadaan suci. Sekarang aku akan membuatmu mengalami perdarahan, sebagaimana kamu telah melukai pohon ini. Namun, riwayat ini dinilai gharib. Dulur-dulur seiman, Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Murdawih mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnu Muhammad, telah menceritakan kepadaku Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu Harb dan Ahmad Ibnu Muhammad Al-Kharawi. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ubaid Al-Kindi, dan menceritakan kepada kami Abdul Razak ibnu Umar al-Muzai, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Barak dan Syu'bah dari Qatadah, dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW sehubungan dengan firman Allah yang artinya, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Jadi yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci dari haid, suci dari buang air besar, dari dahak dan ludah. Hadis ini dinilai gharib. Akan tetapi Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitab Mustadraknya dari Muhammad ibnu Ya'qub
dari Hasan ibnu Ali ibnu Affan dan Muhammad ibnu Ubaid dengan lafaz yang sama. Imam Hakim mengatakan bahwa predikat hadis ini sahih bila kita dengan syarat sahihain. Apa yang didakwakan oleh Imam Hakim ini masih perlu dipertimbangkan. Karena sesungguhnya hadis Abdul Razak ibnu Umar al-Muzai dinilai oleh Abu Hatim Ibnu Al-Hibban Al-Basri tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Menurut kami, yang jelas pendapat ini merupakan pendapat Qatadah seperti yang telah kami kemukakan di atas. Sedangkan yang firman Allah yang artinya dan mereka kekal di dalamnya. Hal ini merupakan kebahagiaan yang sempurna karena sesungguhnya di samping mereka mendapatkan nikmat tersebut, mereka terbebas dan aman dari kematian dan terputusnya nikmat. Dengan kata lain, nikmat yang mereka peroleh tiada akhir dan tiada habisnya. Bahkan mereka berada dalam kenikmatan yang abadi selama-lamanya. Hanya kepada Allah lah kami memohon agar diri kami dihimpun bersama golongan ahli surga ini. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan, Maha Mulia, Maha Baik, lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.